Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia subscribe channel ini, sudah mendukung kami. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya ketika kita ada video terbaru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya dari kita. Oh iya, perkenalkan, nama saya Martin. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, kalau yang teman-teman yang sudah subscribe tentunya sudah tahu di beberapa video kita sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahan yang cocok digunakan untuk polo shirt, atau untuk nama lainnya bisa juga dengan kaos berkerah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat polo shirt, atau juga bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kaos berkerah. Karena saya yakin teman-teman semua pasti bingung kan mencari bahan yang bagus untuk polo shirt atau kaos berkerah. Itu sebenarnya bahan yang bagus itu apa aja sih, dan tekstur atau karakteristiknya seperti apa. Nah, di sini saya akan membahas tentang bahan-bahan yang sering digunakan untuk membuat polo shirt. Kali ini tentang bahan-bahan yang ada di sekitaran kita aja ya. Oke, yang pertama kita masuk ke bahan yang pertama, yaitu Lacoste CVC. Nah, untuk gambar detailnya nanti akan muncul gambarnya di sini. Ini gambar Lacoste CVC. Jadi detailnya seperti ini. Jadi dia itu berpori. Dia itu berpori seperti ini. Porinya nanti bisa di zoom ya, Kak. Nah, seperti ini porinya. Ini bahan Lacoste CVC. Ini adalah bahan yang mungkin sangat favorit digunakan untuk membuat kaos berkerah ya, karena untuk membuat kaos berkerah dengan bahan ini itu sangat lembut sekali, karena bahannya sangat lembut sekali. Kemudian tekstur kainnya juga dia sangat halus, meskipun dia mempunyai pori tetapi teksturnya sangat bagus sekali. Dan yang paling penting adalah dia sangat menyerap keringat. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk polo shirt itu bisa beragam ya, maksudnya bisa digunakan di kantor, bisa outdoor, bisa apapun. Tetapi kalau untuk karakteristik dari Lacoste CVC ini cocok dimanapun berada. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin polo shirt atau bikin kaos berkerah, saya rekomendasikan untuk menggunakan bahan Lacoste CVC ini, karena selain dia itu bahannya bagus, dia juga tidak mudah menyusut, karena ada beberapa bahan, terutama itu salah satunya bahan Lacoste Katun ya, itu dia bagus juga, sama-sama bagus, hanya saja dia cepat menyusut gitu, atau berkerut, atau ketika dia dicuci berkali-kali atau dipakai berkali-kali, maka ukurannya itu akan menyusut gitu. Tetapi kalau untuk Lacoste CVC ini, dia sangat bagus banget gitu. Nah, itu dia tadi tentang Lacoste CVC. Kemudian kita masuk ke bahan yang kedua. Bahan yang kedua ini adalah Lacoste PE. Nah, Lacoste PE itu seperti ini. Nanti untuk gambar jelasnya bisa ditampilkan di sini. Kemudian bisa di zoom juga. Nanti gambarnya detail porinya itu seperti apa sekilas. Ini mirip banget ya sama Lacoste CVC, sama Lacoste Katun juga mirip. Cuma kalau Lacoste PE ini dia kelebihannya itu tidak mudah melar juga, bahannya lumayan tebal, berpori. Cuman untuk kelemahannya ya kita tahu lah, kalau misalnya Lacoste PE itu dia harganya di bawahnya Lacoste CVC atau Lacoste Katun. Jadi secara kualitas ya dia standar lah, standar bagus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mempunyai budget standar atau rata-rata atau minimal, itu bisa menggunakan bahan Lacoste CVC ini, karena selain bahannya udah bagus, porinya juga mirip dengan Lacoste CVC, tetapi tidak terlalu kelihatan murah gitu kalau untuk Lacoste PE ini. Nah, untuk Lacoste PE ini kelemahannya ketika dia dipakai itu memang sedikit gerah kalau dibandingkan dengan Lacoste CVC atau Lacoste Katun. Jadi ya standar lah, pokoknya standar bagus gitu untuk Lacoste PE. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bahan selanjutnya. Ini adalah bahan kaos. Jadi ini tuh bahan kaos, tapi banyak juga dipakai untuk membuat kaos berkerah. Jadi ini tuh untuk kaos oblong biasanya. Pasti tidak asing bagi teman-teman semuanya dengan bahan ini, yaitu bahan soft combat katun. Nah, yang saya bawa ini adalah soft combat katun warna hitam. Jadi dia itu untuk seratnya dia tidak berpori, tapi agak garis-garis gitu ya, seratnya terlalu kelihatan gitu. Dan kalau dipakai dia sangat lembut sekali, dan ini cocok banget apalagi untuk anak. Biasanya kalau untuk polo shirt atau kaos berkerah untuk anak ini sangat recommended banget, karena bahannya yang adem, menyerap keringat juga. Ini sangat direkomendasikan untuk membuat kaos polo maupun kaos oblong gitu.
Nah, walaupun ini digunakan biasanya untuk kaos oblong, tetapi ketika dipakai untuk membuat kaos polo, ini juga sangat bagus gitu, karena teksturnya itu tadi yang adem, menyerap keringat, dan tidak mudah panas gitu kalau dipakai. Apalagi kalau di outdoor, pasti ini cocok banget buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya budgetnya standar, terus pengen bahannya yang adem gitu, boleh menggunakan bahan ini, yaitu bahan soft combat cotton. Karena dia dari bahannya ini dia adalah campuran katun 100% ya, jadi otomatis dia adem ketika dipakai gitu. Untuk gambar detailnya nanti bisa ditampilkan di sini, bisa di zoom juga untuk detailnya, nanti seratnya kalau seperti ini kurang begitu kelihatan ya, nanti bisa di zoom di sini. Oke, kita masuk ke bahan selanjutnya, yaitu untuk bahan selanjutnya yaitu bahan dry fit. Ini biasanya digunakan untuk polo suit orderan banyak ya, atau memang orderannya itu dalam jumlah yang banyak, dan biasanya digunakan untuk outdoor. Karena apa? Karakteristik dari bahan dry fit ini sangat bagus banget. Dia juga berpori juga seperti ini, cuman porinya beda ya. Kalau dengan bahan yang Lacoste CVC atau Lacoste Katun atau dengan Lacoste PE itu porinya berbeda, tetapi dia ada porinya juga. Dan ini digunakan untuk outdoor, itu sangat cocok banget, bahkan untuk olahraga, untuk seragam misalnya senam atau apa, ini sangat cocok banget digunakan. Jadi bahannya itu selain lembut, nyaman, dia juga menyerap keringat dengan sangat baik. Maka tak jarang kalau misalnya untuk outdoor, untuk kegiatan di luar kantor atau kegiatan di luar rumah, pasti banyak yang order dengan menggunakan bahan dry fit ini. Nah, untuk detailnya seperti apa nanti bisa dilihat di sini, gambarnya bisa dilihat di sini. Kemudian untuk zoomnya nanti juga boleh di zoom bahannya seperti apa. Ini untuk bahan dry fit. Nah, yang terakhir kita masuk ke ini ya. Ini sebenarnya apa sih namanya, velcro ya. Nah, ini velcro, ini bendera merah putih. Jadi di sini adalah biasanya kalau untuk polo shirt itu selain dia menggunakan bordir langsung atau sablon, itu biasanya kebanyakan dari beberapa orang itu pengen polonya itu dibuat ada velcro-nya. Nah, ini namanya velcro. Jadi emblem tapi ada velcro-nya. Jadi ada perekatnya di sini. Nanti gambarnya untuk lebih jelasnya di sini. Ini tuh biasanya bisa dibongkar pasang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang request misalnya mau dipolosan aja, di kaos polonya polos, ada perekatnya, nanti bisa ditempel macam-macam. Jadi emblemnya tuh bisa macam-macam, nanti bisa ditempel di beberapa polonya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ada seragam yang memang ada misalnya nama atau apa, boleh menggunakan velcro. Jadi bisa dicopot atau dilepas, bisa juga dipasang kayak gitu. Ini gambar velcro-nya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman yang melihat video ini bisa mendapat ilmunya, bisa memilih bahan-bahan yang bagus untuk polo shirt. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu tentang Amanah Garment. Buat teman-teman, selalu stay safe ya. Kalau keluar rumah selalu pakai masker. Semoga kita terhindar dari virus corona ini, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.